Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geng motor kembali berulah. Kali ini mereka melukai 2 warga dengan senjata tajam di kota Sukabumi. Kecanduan menghirup uap bensin, seorang anak di Purwakarta 2 tahun terakhir putus sekolah. Pagar tak terkunci, pencuri menggasak sepeda motor dari sebuah rumah indekos di Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi selanjutnya. Harga daging ayam potong di Pasar Cimalaka, Sumedang masih mahal. Kondisi ini pun dikeluhkan pedagang dan juga pembeli. Harga daging ayam potong di Pasar Cimalaka, Sumedang hingga kini tak kunjung turun. Para pedagang menjual daging ayam Rp42.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam ini diakui pedagang sudah terjadi sejak Hari Raya Idul Adha dan tidak kunjung turun. Pedagang menyebut kenaikan harga daging ayam telah terjadi di tingkat peternak sebagai imbas dari mahalnya harga pakan. Hal ini pun membuat banyak pedagang ayam di pasar mengurangi stok mereka karena permintaan ayam juga ikut turun. Meski begitu, pedagang tidak punya pilihan lain. Untuk bertahan, mereka harus tetap berjualan meski dengan keuntungan yang menipis. Masih tinggi, belum ada penurunan. Itu sejak kapan, Bu? Sejak udah Idul Adha aja. Oh, itu aja. Oh. Nah, untuk pembeli sendiri gimana, Bu, sekarang, Bu? Ya kalau pembeli, alhamdulillah. Cuma agak kurang. Gitu. Oh, agak kurang ya? Kurang. Omsetnya kurang Turun. gitu. Menurun. Biasanya 5 kilo, kadang 2 kilo, kadang 3 kilo. Sekarang begitu. Hampir semua. Ya, semoga normal kembali lah. Gitu. Selain dikeluhkan pedagang, masih mahalnya daging ayam juga dikeluhkan pembeli. Banyak pembeli yang terpaksa mengurangi porsi pembelian daging ayam mereka. Ya kadang mah kita nggak beli gimana, kalau beli gimana. Mau nggak Kalau mau harus beli, anak-anak Bu? saya udah biasa, Walaupun Ya, mahal, semoga tetap kadang dibeli. maksain. Ya, semoga cepat turun lagi Iya, seperti semoga biasa cepat, normal ya. gitu. Harapannya, Bu, seperti apa, Bu? Ya harapannya ya mudah-mudahan cepat turun lagi ya. Kepada Bapak Jokowi juga, mudah-mudahan saya minta buat masyarakat juga ya, buat semuanya. Minta diturunin lah harga ayam gitu. Soalnya buat pedagang juga mungkin tipis katanya. Untungnya lebihnya, juga ya. Di tengah kondisi mahalnya harga ayam potong ini, baik pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah bisa menangani persoalan mahalnya harga daging ayam. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kecanduan menghirup aroma bensin, seorang anak di Purwakarta putus sekolah selama 2 tahun terakhir. Orang tua berharap ada bantuan terapi dari pemerintah agar anaknya bisa sembuh dan kembali bersekolah. Seorang bocah berusia 12 tahun di Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, kini tidak lagi bersekolah. Ia yang harusnya menuntut ilmu di kelas 5 SD di desanya, sudah 2 tahun belakangan hanya berada di rumah akibat kecanduan menghirup aroma bensin. Awalnya, 3 tahun lalu bocah malang ini kerap ikut menemani sang ayah memperbaiki kendaraan bermotor karena kegiatan sekolah dilakukan secara daring dari rumah akibat pandemi COVID-19. Ia lalu tidak sengaja menghirup aroma bensin dari botol, kemudian kecanduan hingga tidak bisa dicegah. Kecanduan tersebut membuatnya tak bisa berkonsentrasi hingga putus sekolah. Saat ini ia hanya bermain di rumah sambil terus membawa sebotol bensin yang uapnya ia hirup. Ya, ikut sama abahnya. Terus? Ambil bensin. Nggak dilarang, itu dilarang sama. Nggak dilarang. Nggak dilarang gitu. Jadi kecanduan sampai ke sekarang. Ya bapaknya juga nyesel mungkin sekarang ya. Kalau udah kecanduan. Entah kenapa dari dulu gitu, dari kecil gitu. Disuruh beli, jangan gitu. Jangan ngisi bensin gitu, dilarang. Enggak diantepin ya. Tapi nggak sekolah berarti, Bu, sekarang? Enggak sekolah. Pernah ditawarin untuk sekolah lagi atau gimana, Bu? Mau Nggak nggak? mau, nanti kalau udah sembuh ya mau sekolah gitu. Sekarang kelas berapa kalau sekolah, Bu? Kalau sekarang sekolah kelas 5, Udah berhenti sekolahnya berarti berapa lama, Bu? 2 tahunan.
Menanggapi kasus ini, Pemkab Purwakarta menyatakan akan menerjunkan petugas dinas kesehatan dan rumah sakit untuk membantu mengatasi kecanduan sang anak. Setelah sembuh, baru sang anak akan difasilitasi untuk bisa kembali bersekolah. Nanti kita akan kirimkan tim medis ke rumahnya untuk pengecekan. Kalau itu misalkan perilaku yang memang diakibatkan dari dampak secara psikologis, tentunya sesuai dengan ilmunya. Tentu kita berharap ada penanganan yang bisa dilakukan dari Rumah Sakit Bayu Asih untuk benar membantu supaya anak itu tidak lagi kecanduan untuk menghirup daripada bau bensin tersebut. Setelah itu baru kita akan pikirkan supaya dia juga mempunyai atau mendapatkan haknya sebagai anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Nah itu nanti kita akan cari solusinya di Dinas Pendidikan, artinya anak itu wajib harus sekolah. Saat ini orang tua sang bocah berharap anaknya dapat segera sembuh dari kecanduan menghirup aroma bensin dan bisa kembali bersekolah. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Buntut matinya satu ekor anakan harimau benggala di penangkaran pribadi milik seorang YouTuber di Kota Bandung, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap hewan dan lokasi penangkaran. Hingga kini belum diketahui penyebab kematian anak harimau tersebut. Buntut matinya anak harimau benggala asal India di penangkaran hewan milik YouTuber Alsat Ahmad di kawasan Cidadap, Kota Bandung, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat mendatangi rumah megah yang menyatu dengan penangkaran hewan tersebut. Petugas BKSDA wilayah 3 Bandung menyatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa di penangkaran hewan milik Alsat Ahmad ada anakan harimau benggala yang mati. Dari itu, petugas langsung melakukan pemeriksaan kematian anakan harimau benggala tersebut Rabu sore. Ini disampaikan ada yang mati, gitu. Sehingga kita lakukan pemeriksaan BAP kematian satwa. Kalau penyebabnya ini dari nanti kan hasil nekropsi ya, kan gitu. Itu dicek. Nanti dokter hewan, kalau nggak salah dia lagi ngajuin nekropsi. Nanti hasil lab baru ketahuan jelasnya apa. Dalam BAP, ada satu anakan harimau milik Alsat Ahmad yang lahir bulan Mei 2023 lalu, yang saat itu dalam keadaan sehat, namun kemudian mati. BKSDA mencatat ada 6 anakan harimau benggala yang mati saat lahir, namun itu tidak sekaligus terjadi. Kematian anak harimau ini diketahui terjadi berturut-turut sejak tahun 2021, 2022, dan terakhir 2023. Jadi maksudnya 6 itu akumulasi ya. Jadi tahun 2001, 2022 kan gitu ya. Itu ada kematian memang. Dan dari kematian itu jumlahnya sebanyak itu dengan yang terbaru. Itu jelang 1 tahun atau berapa tahun? Enggak, lebih kan 2021, 2022 ya, 2023 kan gitu. 2023 ya baru ini. Yang ini termasuk kalau awalnya kita lihat lumayan ini ya, sudah Mei, Juni, Juli gitu. Ada berapa bulan kuat bertahan ya? Hampir 2 bulan lebih ya. 2 bulan ya. 2 bulan lebih. Kalau yang dulu kan begitu brocol. Terus langsung mati. Penanganan yang sifatnya bagaimana satwa ini bisa itu belajar dari yang sudah-sudah. Untuk mengambil tindakan selanjutnya, termasuk evaluasi soal penangkaran harimau di tempat tersebut, BKSDA akan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium oleh dokter hewan, terutama penyebab kematiannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Memasuki musim kemarau, debit air bendung di Bendung Katulampa Bogor kian menyusut. Petugas sampai harus mengatur alur distribusi air untuk hindari kekeringan. Debit air Bendung Katulampa di Kota Bogor terus menyusut. Kondisi ini sudah terjadi sejak awal Juni lalu. Limpahan aliran air dari kawasan puncak ini bahkan jarang melewati ketinggian dari batas minimal 0 cm. Kondisi ini memang sudah biasa terjadi ketika musim kemarau. Kepala Bendung Katulampa mengatakan debit air menurun drastis, hanya 3.500 liter per detik. Padahal biasanya volume di bendung yang dibangun pada 1911 mencapai 5.000 hingga 10.000 liter per detik.
Petugas harus membagi distribusi aliran sungai agar saluran irigasi tetap terjaga volume airnya. Sesuai dengan arahan dari PTD, Dinas SDA, kita sesuaikan dengan pola tanam pertanian yang masuk irigasi, areal irigasi hanya 3.000 liter, dan sisanya kita upayakan untuk penggelontoran ekosistem kawasan Ciliwung kita ada 500 liter. Dan debit sekarang nih pada hari ini semakin menyusut, hanya ada 3.000 untuk irigasi, sisanya kami penggelontoran ke Ciliwung. Berdampak untuk sarana irigasi, air baku, air penggelontoran di Jakarta ini akan berkurang. Kita koordinasi dengan dinas terkait, kita sampaikan debit yang termonitor sampai sekarang masih ada 3.000 liter. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti tahun-tahun kebelakang sampai 1.500 sampai bahkan 1.000 liter per detik untuk Ciliwung. Itu sangat fatal. Sejauh ini penyusutan air paling parah terjadi pada 2015 lalu. Saat itu debit air hanya mencapai 1.000 liter per detik. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.